Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mariam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Oke, siap mengikuti ujian? Alhamdulillah Ibu siap. Siap lahir batin? Alhamdulillah Bu. Oke, mentalnya siap ya. Jangan jangan totopore atau apa. Ini bukan Ya ya. Ya Ibu. perusahaan. Nah, saya cuma mau menguji pemahaman Ibu Mariam apa yang sudah dilalui, dibelajarkan dari pendalaman materi sampai lokakarya. Ya Bu. Untuk jadi ini pemberhentian sementara untuk bisa melanjutkan lagi ke perjalanan berikut. Ya Oke? Bu. Ya Jadi, ya. lihat apakah perjalanan yang sudah dilewati itu bisa ada memorinya di pemahaman. Nah, jadi, ada enggak memorinya tentang perjalanan yang sudah dilewati tadi? Jangan-jangan kayak orang tidur. Tahu orang tidur, dia melakukan Ya Bu. perjalanan tapi dia tidak tahu apa yang dia alami dalam perjalanan itu, sehingga tidak terekam dalam memorinya. Oke? Nah, jadi saya mau Ya Bu. melihat rekaman memorinya itu bagaimana hasil rekamannya, apa dia jernih, apa eh, dia bisa diungkap kembali fakta-fakta atau eh, yang ada dalam memori itu, apakah bisa diungkapkan kembali, diceritakan kembali, apakah yang diceritakan itu dipahami atau tidak. Biasanya orang bercerita kayak orang mimpi, dia bercerita cepat tapi dia tidak pahami apa yang dia ceritakan. Nah, jadi kalau kalau di ujian itu dia bercerita dan dia pahami jalan ceritanya. Dia tahu makna dari cerita yang dia sampaikan. Paham ini maksud saya? Oke. Coba Ibu Maryam ngaji dulu. Ya. Lihat di surah yang ketiga di Al-Quran. Baca dari ayat 1 sampai 5. Surah Iya yang Bu. ketiga di Al-Quran, surah apa Ibu Maryam? Al Imran Bu. Oke, Ali Imran. Oke, silakan dibaca. 5 ayat saja ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إنه لا يعفو عليه شيء في الأرض ولا في السماء صدق الله العظيم. Oke ya. Jadi yang perlu diperbaiki tajwidnya Ibu Maryam ya. Ya Bu ya. Perlu dipoles lagi. Lebih dimantap lagi. Oke. Bu Maryam menulis surah pendek ya. Mukadimah. Saya mau ambil yang mukadimah saja. Ibu Maryam Al-Fatihah berapa ayat dia? Al-Fatihah berapa ayat? 7 Bu. 7. Oke. Jadi kalau menulis jangan lihat di Al-Quran ya. Ini kita Ya, saling percaya ya. ini Bu sudah Saya di. percaya ya. Saya percaya Bu Maryam tidak melihat di mushaf Al-Quran atau tidak melihat di digital ini HP. Oke. Silakan tulis. Silakan tulis Al-Fatihah. Saya kasih waktu 7 menit ya.
Hmm. 1, 2, 3. Sudah, ya kan, benar yang benar yang ketiga ya.
Ibu sudah, Bu. Coba diperlihatkan di kamera. Oke, begitu begitu saja Bura. Oke, begitu jangan terus bergerak-gerak. Nah, oke, ini pas. Pak Ismail, Pak Ismail, Bu Mariam. Coba kalau bisa didokumentasikan. Ntar saya foto ya, Bu Mariam. Bentar. Ntar Bu Mariam. Masih ada lanjutan di bawah itu. Iya, iya, biar dulu, biar dulu. Ya. Ambil dokumentasi dulu. Oke, cukup. Ibu Mariam, eh, apa materinya apa di PJBL ya, di tema yang dibuat di modul ajar PJBL? Iman kepada kadar dan kadar, Bu. Kada dan kada. Buat project apa? Situ Buat poster, membuat poster, Bu. poster. Coba coba diajarkan dulu. Masuk kegiatan inti saja ya. Ya. Jangan lagi penduluan. Baiklah adik-adik, Ibu akan bagi 3 kelompok. Kelompok pertama, yakni menjelaskan tentang pengertian iman kepada kadar dan hikmah dan makna kadar dan kadar. Untuk kelompok dua, membuat poster tentang perilaku yang mencerminkan iman kepada kadar dan kadar. Dan kelompok ketiga, yakni penerapan yang bisa menunjukkan contoh iman kepada kadar dan kadar dibuat dalam bentuk poster. Jadi untuk 3 kelompok ini selanjutnya membuat perencanaan dari 3 masalah ini, kemudian dibuat dalam proyek yang berbentuk poster. Setelah dibuat, eh, di setelah dibuat, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Jadi itu, Bu. Ngajarnya gimana? Ngajarnya. Ngajar ini praktek. Masuk kegiatan inti, Ibu. Ya. Baiklah, Di baiklah adik-adik. Sekarang Ibu bagi 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok Ibu sudah bagikan eh, ada 3 lembar LKPD. Jadi silakan dibaca. Di LKPD itu ada petunjuknya. Jadi tolong perhatikan LKPD adik-adik ya. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu sudah jelaskan pertama. Jadi adik-adik di sini kita membuat proyek ya. Jadi terakhir jadi akan menghasilkan satu proyek atau produk yang berupa poster. Jadi seperti itu. Nah, sekarang silakan duduk sesuai kelompok yang Ibu sudah bagikan. Kemudian apabila sudah selesai, jadi masing-masing kelompok bisa mempresentasikan ya. Jadi bisa mempresentasikan hasil proyek. Itu, Bu. Oke, lanjut dulu. Ngajar gimana itu mendampingi peserta didik membuat project. Iya, Bu, ya, siap. Baik adik-adik, di samping adik-adik membuat proyek, eh, jadi Ibu akan menilai bagaimana cara kerja adik-adik di dalam kelompok. Jadi semuanya harus aktif, tidak ada yang hanya berpangku tangan. Jadi saya di samping adik-adik bekerja, Ibu akan pandu. Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah sudah siap? Oke, bagus. Untuk kelompok 2, ayo semangat. Oke, bagus ya. Untuk kelompok 3,
Nah, tidak ada yang hanya diam saja. Karena ini Ibu akan nilai. Ya, jadi bagi kelompok yang hasilnya bagus sesuai dengan petunjuk yang Ibu sudah lampirkan pada LKPD, Ibu akan berikan hadiah ya. Jadi berupa 5 bintang untuk kelompok yang bagus. Oke, silakan. Ayo, ayo. Bagaimana dengan kelompok 2? Apa sudah selesai? Ayo, segera. Tinggal berapa menit lagi. Untuk kelompok 3, jadi perhatikan eh, eh, masing-masing kelompok selesai dengan tidak, Ibu akan kumpul LKPD-nya ya. Jadi tolong diperhatikan. Jadi adik-adik tahu bahwa poster ini yang seperti apa. Jadi tolong untuk kelompok 1 jangan lupa sesuai tujuan pembelajarannya. Jadi di situ sudah ditulis dalam LKPD. Jadi definisi iman kepada kadar dan kadar, kemudian hikmah. Untuk kelompok 2 perhatikan yang Ibu minta di situ perilaku. Bagaimana kita beriman kepada kadar dan kadar ya di kehidupan sehari-hari. Jadi untuk kelompok 3 contoh. Bagaimana? Apa sudah ada kelompok yang sudah selesai? Oke, bagus ya dari kelompok 3. Oke, Ibu minta untuk kelompok yang sudah selesai bisa mempresentasikan di depan kelas ya. Jadi tolong dipresentasikan hasil proyek kalian. Nah, bagus. Ini Alhamdulillah Ibu lihat untuk kelompok 3 ini poster mereka yakni tentang contoh perilaku beriman kepada kadar dan kadar. Jadi untuk kelompok 3 sesuai dengan pengamatan Ibu, di sini ada gambar-gambar mereka menggunting gambar-gambar, kemudian di sini ada gambar tentang orang yang cacat. Kemudian ada gambar orang yang sedang sakit. Nah, bagus. Terus ada lagi gambar orang yang sukses. Dan ini lagi satu gambar, yakni tentang bayi. Bagus. Jadi, sesuai dengan pengamatannya Ibu, poster kalian ini sudah benar ya. Sudah benar. Jadi, Ibu ucapkan terima kasih karena adik-adik sudah memperlihatkan atau menunjukkan contoh perilaku iman kepada kadar dan kadar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Ibu harap ke depannya untuk proyek kalian ini di, dibuat lebih baik lagi. Tetapi karena kalian sudah mempresentasikan dengan kelompok yang pertama, jadi Ibu berikan reward berupa bintang 5 ya. Jadi tolong untuk kelompok yang belum selesai, segera. Ini sudah ada contoh dari teman kalian posternya. Bagaimana dengan kelompok lain? Kelompok 2, apa sudah selesai? Nah, untuk kelompok 2, ayo dipresentasikan dulu. Nah, oke, bagus. Silakan maju ke depan. Ibu perwakilan saja dari 2 kelompok itu sudah bisa ya. Jadi untuk kelompok 2, coba tampilkan poster kalian. Oke, bagus.
Jadi untuk kelompok 2 ini jadi yang diminta di LKPD sesuai LKPD jadi tentang menunjukkan perilaku bagaimana perilaku tentang sabar menerima cobaan ya atau musibah sesuai dengan apa yang kita musibah sesuai apa yang kita alami seperti itu. Bagaimana perilaku sabar? Contohnya eh, ada orang cacat. Nah, ini ada hubungannya dengan poster dari kelompok 3 ya. Jadi ini lagi untuk kelompok 2 ini mereka memperlihatkan ada gambaran ya tentang orang cacat. Terus mereka jelaskan di sebelahnya bagaimana perilaku ketika kita Allah takdirkan ya, takdirkan hidup kita cacat. Eh, jadi di gambar ini seorang perempuan, dia bersabar, dia sabar. Jadi dia menerima apa atau nasib yang Allah berikan kepadanya. Kemudian ada gambar orang yang sukses ini karena di gambar ini orang yang sedang memegang piala. Jadi di sebelahnya mereka jelaskan eh, dia sangat bersyukur, gembira. Jadi Allah berikan ia keberkahan berupa kesuksesan. Ya, itulah contoh dari kelompok 2. Nah, sekarang karena dua kelompok sudah mempresentasikan hasil mereka, mohon maaf Ibu lupa ya, karena kelompok 1 sudah menampilkan poster mereka, produk mereka, proyek. Jadi Ibu nilai bintang untuk kelompok 2, mohon maaf ya, karena kalian punya kelompok yang kedua, jadi Ibu berikan 4 reward bintang. Ya, jadi untuk kelompok 1 ada 5 bintang, kelompok 2 4 bintang. Oke, selanjutnya eh, sebelum mengakhiri pembelajaran, jadi Oke, oke. Begini, coba bagaimana menilai poster. Poster ada 3. Gimana cara menilai poster? Sehingga ya, bisa dilihat siapa yang berhak mendapatkan reward. Menilai apa kriteria dalam menilai poster. jadi untuk kriteria menilai poster Mm-mm. eh, Coba dari kembali ke perencana. pembelajaran tadi. Kembali ke pembelajaran, jadi menilai poster dari anak-anak. Jadi masuk dalam pembelajaran, masuk kembali pembelajaran tadi. Oke, baiklah Anak-anak, adik-adik. hmm, Baiklah adik-adik, Ibu akan menilai poster kalian ya dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk tahap persiapan bobot 4, yang kedua apa yang utama yang mau dinilai di poster itu? kelayakan poster, keindahan. Apalagi kriteria penilaiannya apa saja? Yang dinilai di poster itu apa? Baik, amat baik, cukup, dan tidak Ah, cukup. itu predikatnya, itu predikatnya. Yang mau dinilai di poster itu apa? Yang paling utama. Jadi kelayakan poster. Iya, kelayakan itu yang apa? Yang bagaimana yang maksud dengan kelayakan? Apa sebenarnya yang mau dinilai di poster itu? Jadi gambar-gambar yang akan dinilai di dalam poster itu, Bu. Jadi hasil Hmm. hasil proyeknya, Hmm. hasil dari anak-anak itu. Hmm.
keindahan dari posternya. Ya, ya keindahan oke. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama apa sebenarnya? Perancangan, rancangan, Hmm, rancangan. apa yang utama? Isi pesannya. Itu yang utama, isi pesannya. Nanti kalau isi pesannya, nanti dilihat gambarnya sesuai tidak. Sesuai dengan tujuan Menarik ajaran tidak. yang Nah, itu kan kita bicara rancangannya, toh. Menarik tidak. dirancang. Iya, Pak. Hmm. Biasa cuman ya isi pesannya ada isi pesan, tetapi ya mungkin rancangannya hanya dibuat asal-asal di misalnya di karton, yang karton mungkin karton yang misalnya tipis sehingga tidak menarik untuk dilihat. Menarik, dia menarik dilihat dulu. Nah, misalnya dia cuman ya karena terlalu tipis kartonnya ditempel gambar-gambar di situ sehingga tidak menarik tampilannya. Nah, baru dia isi pesan apa di situ. Tentu isi pesan yang menggugah itu apa materi ya dikaitkan dengan Ada kadar dan materi kadar kadar. dan kadar. Nah, coba sekarang kalau masuk di kelas kembali, masuk di pembelajaran tadi, gimana Ibu Maria mau menyampaikan bahwa oh ini dari kelompok satu ini hasil pekerjaannya Ibu nilai bla bla bla, tentunya menggunakan kriteria yang Ibu Mariam sudah susun di asesmen supaya anak-anak tahu apa yang mau dinilai. Harusnya juga di awal sudah disampaikan. Anak-anak ketika akan membuat poster yang Ibu akan nilai ini supaya mereka patokannya di situ, pedomannya di situ. Oh, Ibu yang akan nilai ini. Jadi mereka tahu ketika mereka mengerjakan ada panduannya, ada penilaiannya. Supaya mereka tidak bingung. Nah, disitulah asesmen itu. Menggunakan rubrik asesmen di apa di produk project. Nah, itu kan di ranah keterampilan ada Ya. project. Nah, harus jelas dilihat kalau project itu penilaiannya dari perencanaan dulu. Ketika melaksanakan project, persiapannya apa, perencanaannya apa, kemudian prosedur pelaksanaannya bagaimana, kemudian penilaian terhadap hasil project itu. Hmm. Nah, itu disampaikan supaya anak-anak tahu. Oke, caranya supaya Ibu Mariam juga pendidik itu bisa tahu apa isi pesan. Kembali ke pendalaman materi. Coba Ibu Mariam kembali ke pendalaman. Ingat enggak apa yang Ibu Mariam rancang di pendalaman materi? Ada di situ kan materi apa, mengapa. Jadi apa itu tentang apa itu kadar dan kadar. Mengapa? Kadar dan kadar itu isi kontennya apa? Toh? Kemudian Ya. bagaimana? Bagaimana membelajarkan? Misalnya menggunakan project. Untuk apa? Ah, coba lihat. Coba masih ingat enggak? Untuk apa ini? Ibu Maria mengajarkan kadar dan kadar. Untuk apa? Dapat untuk Untuk dapat apa mengajarkan kadar dan kadar kepada peserta didik? untuk dapat mengetahui contoh perilaku dalam kehidupan Hmm, bukan mengetahui contoh perilaku. Untuk apa? Supaya mereka jadi membangun kesadaran mereka tentang konsep keikhlasan, konsep kesabaran. Kan begitu? Itu kan untuk apa itu membangun metakognisi. Untuk apa kita belajarkan ini? Jadi membangun konsep keikhlasan, kesabaran, tawakal. Nah, nanti ini yang akan menjadi isi dari pesan. Isi pesan di poster tadi. Gambar atau kalimat yang menggugah tentang kesabaran, keikhlasan. Oke, Ibu Mariam bilang tadi, misalnya ada orang yang cacat, tidak ada perilaku. kaki, tapi dia pegang medali, dia lomba renang.
ada perlombaan renang, dia dapat juara satu. Coba, orang yang tidak, yang dia punya fisik tidak lengkap, tapi ternyata dia bisa juara renang. Nah, itu gambar posternya kan? Menggugah Ya, tidak? benar. Nah, di situ ada konsep apa di situ? Keikhlasan, Ya, keikhlasan dan semangat. Meskipun dia semangat. cacat, tapi dia semangat tetap menjalani hidup. Nah, ini yang kita mau harus kita sampaikan itu di pembelajaran. Karena itu yang kita tuju. Jadi kita bukan sekedar mengajarkan konsep teori tentang kadar dan kadar, tapi bagaimana implementasinya? Tentu kita menggugahnya dengan cara membelajarkannya bagaimana. Nah, jadi fungsinya yang kita mau buat itu tadi untuk apa? Untuk apa ini kita belajarkan? Sehingga kita tahu, oh kita harus rancang begini pembelajarannya. Jadi tadi kode dan kadar mengajarkan anak tentang konsep kesabaran, keikhlasan. Toh? Ya, ini. Nah, bagaimana caranya? Berarti kalau di poster itu ada gambar yang menggugah, ada gambar yang memperlihatkan tentang konsep yang menggambarkan konsep kesabaran, keikhlasan. Yang mana itu dia sabar? Kalau cuma dalam bentuk gambar, gambar yang bagaimana yang menggugah tentang kesabaran, yang menggambarkan tentang orang orang punya jiwa berlaku sabar, Ini. menerima dengan ikhlas, tetapi Yes. juga bukan hanya menerima, tetapi dia menjalani hidup dengan penuh semangat. Buktinya misalnya dia ada foto yang di situ itu orang cacat, tidak ada kaki, tapi dia juara, pegang medali. Medali di mana? Misalnya di lomba lomba apa yang dia bisa. Kan ada juga orang yang juara tidak punya kaki, tapi dia juara di loncat loncat tinggi tuh, loncat galah kan? Dia pakai alat galah. Ada juga orang yang juara di lari maraton, tapi dia tidak punya kaki. Nah, jadi ada khusus misalnya lari maraton orang yang tidak punya kaki, pakai kursi roda. Nah, itu kan yang jadi dia meskipun orang cacat bisa juga berprestasi. Nah, ini konsep-konsep yang kita mau sampaikan ke anak. Kan begitu, Bu Maria? Begitu, Bu. Ya. Jadi kadang kita tidak punya wawasan tentang itu, sehingga kita bingung bagaimana kita membelajarkan. Ya. Oke. Sekarang saya mau lihat dulu, Ibu Mariam punya TP tentang kadar dan kadar yang Ibu Mariam mau ajarkan di sini. Kadar dan kadar ini Bu Mariam ajarkan dalam berapa kali pertemuan? Kadar dan kadar sesuai tujuan pembelajaran ada yang saya tampilkan di LKPD, Bu, ada 3. 3 kali Jadi yang pertemuan. iya, Oke, pertemuan pertama Ibu Mariam mengajarkan apa dengan metode apa? pertemuan pertama saya mengajarkan definisi iman kepada kadar dan kadar dengan menjelaskan dengan menggunakan metode Hmm, apa? PJBL, Bu. Oh, PJBL itu bukan metode, Atau itu model. PJBL teman kita mau bikin poster. ya, Nah, coba ingat, kalau mau bikin 3 kali pertemuan, lihat DP kedalaman dan keluasan materi. Bukan sekedar menentukan, oh ini kita mau kasih 2 kali, oh ini kita mau kasih 3 kali. Tentunya juga ada di ini pekan efektif itu kan dari awal itu kita sudah, oh kita mengajarkan ini. Kita punya pekan efektif sekian. Nah, jadi kita ada 5 bab, 5 tema besar. Nah, kita mau bikin bagaimana ini supaya misalnya pekan efektifnya itu berapa kali. Jadi kita sudah menyeimbangkan mana materi yang dia butuh untuk eh, banyak pertemuannya misalnya porsi pertemuannya. Mana yang tidak banyak porsi pertemuannya. Kan kita sudah tahu tingkat kedalaman dan keluasan materi, kan? Tingkat keluasan juga TP yang harus dicapai. Dan itu yang menentukan ini berapa kali. Kita bukan serta-merta, oh ini kita mengajarkan 2 kali, oh ini kita mengajarkan 3 kali. Harus ada pertimbangannya, harus ada perhitungannya. Perhitungannya di mana? Kedalaman dan keluasan. TP yang harus kita mau capai.
Nah, tentunya misalnya Ibu Mariam bilang tadi 3 kali. Nah, 3 kali itu kan tidak tidak mungkin sama DP model pembelajaran semua, metode yang sama. Karena di setiap pertemuan itu kan beda TP yang mau dicapai kan. Ya, mungkin Ibu Maria mencapai TP membuat poster itu nanti untuk mencapai TP yang ketiga misalnya tentang di ranah keterampilan. Toh membuat Keterampilan. poster toh? Ya, Ya, Ibu. Karena mungkin keterampilan. yang ketiga baru pakai model pembelajaran PJBL. Nah, PJBL. tapi kalau pertemuan pertama kedua pakai apa? Kan PBL, begitu. Bu. Nah, PBL, oke. Nah, PBL atau inquiry discovery, terserah. Atau model diferensiasi, banyak. Pertemuan kedua apa? Kemudian metode pembelajarannya apa? Nah, kalau PBL, metode pembelajarannya diskusi, misalnya. Ya, toh? Ya, Misalkan Ibu. masalah. Jadi begitu. Jadi rancangan pembelajarannya seperti itu. Hmm. Oke, kalau Ibu punya Ibu Mariam, kira-kira yang pertemuan ketiga di ranah psikomotorik, apa Sorry. TP-nya? Bunyi TP-nya apa? Menunjukkan contoh iman kepada kadar dan kadar dalam kehidupan sehari-hari. Menunjukkan itu ranah apa dia? Maaf, Bu, mempraktekkan. Kalau Ya, kalau untuk menunjukkan itu afektif, menunjukkan atau menerapkan sikap. sikap. Oke. Nah, kalau ranah ketiga, coba rumusan TP-nya yang itu, yang lengkap, rumusan TP untuk ranah psikomotorik dengan tema ini ya, kadar dan kadar. Peserta didik dapat mensimulasikan Hmm. iman kepada kadar dan kadar dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Marian tahu mensimulasikan itu apa pemahamannya? Kayak mempraktekkan, Bu. Mempraktekkan apa? Jadi perilaku-perilaku yang menunjukkan bahwa beriman kepada kadar dan kadar itu. Bagaimana itu mempraktekkan perilaku-perilaku itu? Implementasinya bagaimana di kelas? Tapi Ibu Mariam sebingung lagi nih. Yang tadi sudah diarahkan kok sudah jadi bingung, sudah belok lagi. Tadi membuat poster, baru saya mempraktekkan, baru saya mensimulasikan, dan sudah jadi kacau. Tadi bilang mau buat poster, baru saya mau buat simulasi. Ketika saya ajak, saya mau simulasi, semua mau praktekkan. Apa yang dipraktekkan? Dan bos lari poli toh? Tadi Ibu Mariam bilang bikin poster. Sama dia, Tidak sama, sama Bu. dia. Nah, Tidak. kenapa itu ada cuma kamar mensimulasi? Membuat simulasi, Untuk, mempraktek. mohon maaf, Bu, untuk keterampilan, Nah, tujuan pembelajaran. Jadi hmm, peserta didik dapat membuat poster tentang nilai-nilai iman kepada kadar dan kadar, Bu. hmm. Oke, nilai-nilai kadar dan kadar. Jadi membuat poster yang berisi pesan tentang, nah, Nilai-nilai. berisi pesan. Jadi poster yang berisi pesan. Jadi kan di sini kita mau mengenalkan konsep itu toh, Ya, yang Ibu. tadi. Jadi makanya itu rancangan pengembangan materi itu bukan hanya sekedar rancangan tapi tidak dijadikan panduan. Jadi itu sinkronisasinya itu dari sana, dari TP-nya, dari CP, TP, semuanya itu sampai di ujung, dari hilir ke hulu, dari hulu ke hilir. Ya, Bu. Jadi jangan 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 Ibu mereka, oh ini LK2 ini cuma sekedar rancangan. Harus dia jadi patokan lagi untuk rancangan berikutnya. Toh? Ya. Menyusun, merumuskan TP dari CP, kemudian merumuskan ke KTP, merumuskan ATP-nya. ATP-nya mana yang harus kita belajarkan, mana tujuan pembelajaran atau KTP yang harus kita belajarkan atau capai pertama, kedua, itu mengatur alur, itu namanya alur. Alur mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, yang harus kita capai.
KKTP, KKTP kemudian ATP, alur tujuan pembelajaran. Kan begitu. Nah, baru kita mengembangkan materinya. Karena sudah ada jelas TP-nya, kita kembangkan materinya. Apa? Apa itu kadar dan kadar? Mengapa? Nah, di konsep kadar dan kadar itu ada apa? Mengapa? Hmm. Kemudian bagaimana kita membelajarkan itu? Untuk apa kita belajarkan ini? Nah, jadi kita mengenalkan konsep. Konsep apa? Toh? Kan begitu. Ya, Bu. Hmm. Oke. Jadi harus paham itu, Bu Mariam. Ya, Bu. Eh, sekarang saya mau tanya. Kalau Ibu Mariam memilih model pembelajaran PJBL, oke? Sehingga anak-anak bisa mengeksplor diri, mengeksplorasi sendiri, mengolah sendiri. Eksplorasi itu kan mengolah alam, mengeksplorasi alam, mengolah bahan, mengeksplorasi bahan. Kira-kira itu penerapan di teori pembelajaran mana dia, Ibu Mariam? Tekstual, Bu. Ya, teori Pendekatan pembelajaran apa? pendekatan konseptual, Bu. Oi, teori pembelajaran yang saya tanya kok. Oh, Teori teori. pembelajaran ada berapa Ibu Mariam yang tahu? Yang Ibu Mariam tahu ada berapa teori pembelajaran? Ada 6 yang saya pelajari, Bu. Apa? Ada 6 yang saya pelajari, Bu. Yang Yang dia pertama, yang mana? ya, Yang mau mana? sebutkan dulu, Ibu, yang 6, Ibu Iya, boleh iya, mau disebutkan dulu. sebut aja. Oh, ya. Sebutkan. Jadi yang pertama teori behavioristik, behavior. Nah, apa Terus dia yang harap? kedua teori kognitif tentang pemahaman peserta didik. Terus yang ketiga teori konstruktivisme, jadi Hmm. tentang sosial budaya. Yang keempat teori Apalagi? humanistik tentang manusia. Humanisme. Yang terakhir teori Bilang yang enam. Kalau saya terakhir terakhir cuma lima. yang terakhir Bu, teori Malah lebih. pembelajaran berdasarkan eh, pengalaman. Hmm. Apa itu? Teori pembelajaran Pengalaman itu berdasarkan apa? pengalaman. Empirisme. Hmm. Ya, cuman itu Ibu. Nah itu. Tadi bilang Cuman itu. enam. Ada lagi satu Ibu, teori sosial kognitif. Sosial. Sosial kognitif. Oke. Coba penerapan itu yang tadi, Ibu Maria memilih model pembelajaran yang sesuai, memilih metode yang sesuai, memilih media pembelajaran yang sesuai, supaya anak-anak itu bisa melakukan eksplorasi, bisa mengolah materi, supaya bisa membentuk metakognisinya, dia paham. Itu kira-kira penerapan dari apa dia? Teori mana? Sosial kognitif. Bentuk kognitif. Oke. Apalagi? Ya. Bentuk pemahaman anak toh. Apalagi? Teori Yang berdasarkan pengalaman itu Ibu. apa itu? MP. Hmm. Saya belajar hanya teori pembelajaran Hmm. berdasarkan pengalaman. Hmm. Misalnya anak-anak mengeksplorasi sendiri sehingga dia menemukan kepemahaman sendiri. Dia paham dengan jadi bukan disuapi, tetapi mereka mengeksplor sendiri. Penerapan teori apa itu? Jadi guru pendidik itu memfasilitasi dia supaya dia bagaimana bisa bereksplorasi, menemukan sendiri, memahami sendiri, dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan. Teori apa dia? Bukan teori konseptual itu Ibu. Coba cuma yang dia.
Yang ada cuma-cuma kamar tadi? Behavior. Behavior, oke. Terjadi supaya Terus terjadi perubahan tingkah laku, ada kesadaran untuk ya, menerapkan. Oke, apa lagi? teori Yang konstruktivisme Ibu. Karena berdasarkan kontribusi. bersosial. Ya, iya. Jadi kita mengharapkan anak-anak mengkonstruksi sendiri pemahamannya. Jadi gurunya mempersiapkan, memfasilitasi dia bagaimana dia bisa mengkonstruksi pemahamannya sendiri. Bukan menyuapi, bukan menjelaskan detail, tapi guru tidak tahu yang dijelaskan itu bisa masuk atau tidak. Karena tidak diberikan kesempatan untuk anak mengeksplor diri, mengeksplorasi sendiri. Iya kan? Ya Bu. Jadi penerapan teori konstruktivisme yang Konstruktivisme. diharapkan bisa merubah perilaku. Nah, di situ kan bicara tentang behaviorisme. Bagaimana dia bisa merubah perilaku? Dia memiliki pemahaman teori kognitivisme. Gitu. Jadi dia ada hubungannya. Nah, bagaimana caranya kita membelajarkan supaya ini bisa anak-anak bisa enjoy, bisa melaksanakan pembelajaran dengan bagus, bisa mengeksplorasi, bisa mengkonstruksi pemahamannya. Nah, di situ ada penerapan humanisme, teori humanistik. Humanistik. Nah, coba saya mau lihat dulu Ibu Maria yang punya media. Coba ketika Ibu Maria mau mengajarkan, membelajarkan tentang kada dan kada. Kira-kira apa media yang pas untuk eh, kita gunakan? Kita bisa Sebut menggunakan media. medianya. Sebut Sebutkan Ibu. Media ya, gambar sebut boleh. Media gambar Bu. media gambar-gambar apa? Apa isi gambar itu? Tentang itu ada yang cacat. Contoh-contoh Ibu, contoh-contoh. Hmm, Kita bisa menampilkan lewat gambar, media gambar. Juga kita hmm, bisa lewat video, video hmm, pembelajaran Bu. hmm. Jadi kita Video isi kan videonya apa? Yang isi penting kan video. isinya. Iya, Ibu. Jadi menceritakan kisah tentang orang yang meskipun dia cacat, tapi dia bisa, dia mampu menjalani hidup hidup dia, Bu. Hmm. Jadi ada video. Jadi ini kreativitas guru lagi ya, Ya, mencari media yang sesuai. Jadi kadang guru tidak tahu mencari. Karena kenapa dia tidak tahu mencari media yang sesuai? Karena dia tidak punya wawasan. Nah, kenapa dia tidak punya wawasan? Iya, tidak membuka diri, tidak mencari wawasan, tidak mau tanya-tanya sama teman, tidak mau lihat-lihat itu. Sekarang kan digitalisasi ini apa yang kita mau minta kan ada. Kita mau minta apapun di Google itu dikasih. Nah, jadi dia tidak mau mencari tahu, jadi tidak tahu dia tidak mau mencari tahu. Nah, itu yang susah. Guru yang fixed mindset, mindsetnya tetap tidak berkembang. Jadi dia nyaman dengan apa yang dia punya. Tidak mau keluar dari zona itu, tidak mau mengembangkan diri. Nah, ini guru yang fixed mindsetnya tetap tidak mau berkembang, tidak mau mengembangkan diri. Nah, ini makanya kenapa pendidik itu buntu, karena dia sendiri yang tidak punya kemauan untuk mengembangkan diri, tidak punya grow mindset berkembang, tidak mau ingin mengembangkan diri. Tadi saya menguji sama Ibu Fani, nah dia ingin sekali mau berkembang, dia ingin sekali mencari tahu. Dan itu dia punya mindset grow mindset yang berkembang, yang ingin mencari tahu, yang ingin mengembangkan diri. Nah, jadi di pemerintah itu iya, Bu. Kurdeka kan, nah, itu di Kurdeka itu di modul pertama di KD1 itu kan tentang fixed dan grow mindset, toh? Ingat, masih ingat tidak? Di materi pendalaman materi Kurdeka. Nah, Ibu Mariam tidak ikut pendalaman materi kalau begitu masih mau Tidak ingat-ingat.
Ada Ibu. Nah, nah, ini nanti ada bisikan ada. Nah, baru bilang ada. Ini DP Mimi berapa kantara di sini tuh kalau ada dapat wahyu dari alam sekitar. Tidak ada Bu, tidak ada yang di samping-samping Bu. Hmm. Jadi itu ada itu. Kenapa guru dibekali dengan pemahaman itu? Supaya ada kesadaran diri. Ya, Jangan bertahan di apa konsep konsep lama, tidak mau berkembang, tidak mau mencari tahu. Karena kita ini mendampingi manusia yang kita ingin mereka berkembang. Bagaimana kita menginginkan siswa itu berkembang berkualitas kalau kita sendiri tidak mau berkembang, tidak mau mencari tahu. Jadi apa yang kita mau berikan ke siswa? Ingat ya, siswa yang berkualitas itu eh, dihasilkan dari pendidik yang berkualitas. kualitas, Jadi peserta didik yang berkualitas dihasilkan dari pendidik yang berkualitas. kualitas. Jangan kita mengharapkan siswanya yang berkualitas, tapi kita tidak mengkualitaskan diri sebagai pendidik. Oke, Ibu Mariam? Ya Bu. Jadi jangan kasih keluar itu ingin di zona nyaman. Ah, biar saja. Asal juga kan kita mau mengajar. Asal juga kita mau menyampaikan apa yang di buku paket. Hmm. Menyampaikan itu beda dengan membelajarkan. Ya, itu konsep. Menyampaikan itu beda dengan membelajarkan. Sadarkan. Bagaimana kita membelajarkan? Supaya terjadi perubahan tingkah laku, behaviorisnya berubah, perubahan tingkah laku. Nah, perubahan tingkah laku itu yang kita harapkan anak ini menjadi apa, punya pemahaman tentang apa. Oke, Ya Bu. Mariam, Ya Bu. ada berapa kelompok yang dibentuk itu di project? Ada 3 kelompok Bu. Saya mau cari tahu rasionalnya membagi kelompok. Itu berapa kelompok, berapa orang yang ada di kelasnya itu? Kelasnya Ibu Mariam. Ada dua Berapa? puluh. Ya, Ada 20 Bu. oke. Kalau 20, kira-kira rasional pembagian kelompoknya gimana? Kalau dibagi 4 kelompok dia jadi 5. Lima, Kan lima tadi orang. tiga. Tidak Bilang Bu, tadi tiga, maksudnya iya saya empat. punya 3. Kalau 3, 7. Kelebihan 1. Hmm, Jadi yang satu tujuh. kelompok ada 6, yang 2 kelompok ada 7. Bukan tujuh bukan kelebihan, kekurangan. Kekurangan Bu, maaf. Nah, 7 kali 3 kan 21. Jadi peserta 21. didik 20. Bom Malali tidak lulus matematika ini. Tidak Ibu, maaf Ibu. Nah, nah, ini rasional pembagiannya ini. Ya, Nah, baru bagaimana diferensiasinya ini ketika kita mau bagi. Nah, kan ada dia punya teknik dan guru yang lebih tahu itu karena guru yang tahu karakteristik anak di situ. Nah, sekarang bukan persoalan keterampilan membuat posternya, mencari ide, isi yang di poster itu apa. Di keterampilan kreativitas berpikirnya toh itu keterampilan juga, kreativitas mencari ide apa sih dari poster itu. Jadi bukan persoalan dia punya bentuk poster, rancangan poster, tapi kreativitas berpikir dia. Kira-kira apa pesan yang mau ditaruh di poster itu? Toh? ya Bu. Hmm. Jadi ini harus ada perubahan-perubahan ya, perubahan-perubahan. Jadi kalau Ibu Mariam tidak melakukan perubahan, ya rugi. Ikut PPG sudah semua sudah melibatkan semua ya, waktu, energi, emosi, ya toh sudah ada Iya, semua di iya situ. Ibu.
Nah, kemudian meninggalkan keluarga, bukan meninggalkan keluarga di tempat paling tidak perhatian keluarga itu sudah berkurang dengan aktivitas Ibu Maryam di PPG. Nah, kalau tidak Ya, ada hasil kan rugi. Rugi toh? ya Bu, Nah, apakah kita mau jadi orang yang merugi, melakukan aktivitas tapi tidak ada manfaatnya? tidak mau Bu. Oke ya, saya Ya, kira cukup untuk Ibu Maryam. Terima kasih. Insya Allah ini bukan hanya sampai di ujian, tetapi ya. bisa menggugah semangat, kemudian pemahaman Ibu Maryam dan bisa diimplementasikan dalam tugas, dalam kinerja Ibu Maryam sebagai pendidik. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih.